Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, banati as-salihat, azzani Allah wa iyyakunna jami'an. Anak-anak kami yang salihah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kalian semua. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar antunna sekalian? Arju an takunna bi khairin wa afiyatin. Ustaz berharap antunna dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, akan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dan bahkan bisa jadi banyak orang-orang yang juga yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah memberikan kita nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat iman. Kita beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Maka kita harus dan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang kita sebutkan tadi. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak lupa kita aturkan salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir kiamat nanti. Banati as-salihat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang ke-6 ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran kita, dan pekan yang lalu kita sudah membaca atau menyebutkan beberapa mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwasanya mukjizat adalah sesuatu kejadian yang itu di luar nalar manusia secara umum. Ya, kejadian yang terjadi di luar nalar akal sehat manusia, itu namanya mukjizat. Ya, sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah berikan mukjizat. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika dikejar oleh Firaun, ya, beliau diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tongkatnya bisa membelah lautan. Dan itu tidak akan ada yang bisa melakukannya kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yaitu di antara para nabi. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka mukjizat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fima adzkur, beliau dilempar ke dalam api. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan dia mukjizat, ya, tidak bisa terbakar oleh api. Dan ini semua mukjizat para nabi, yaitu mukjizat para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian sudah kita sebutkan kemarin, ada sekitar 4 yang nanti kita akan sebutkan. Sebelum kita masuk ke materi, Ustaz akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mukjizat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang salihah, pekan yang lalu Ustaz menjelaskan beberapa mukjizat. Hari ini kita lanjutkan mukjizat berikutnya. Yang kelima adalah doa minta hujan yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya suatu cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, ya, minta berdirilah ada seorang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, seorang berdiri agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka. Ya, didoakan agar hujan turun. Ya, karena waktu itu kekeringan sedang melanda mereka. Jadi waktu itu ya musim kemarau, kering. Lantas salah seorang di antara mereka itu berdiri untuk meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung mendoakan agar diturunkan hujan. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah berdoa, seketika itu langsung turun hujan. Sampai 1 pekan, 1 minggu, ya, turun hujan. Kemudian setelah itu ada seorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa rumah-rumah mereka telah rusak akibat hujan deras tersebut. Ya, Rasulullah doakan hujan, terus hujan sampai 1 minggu, sehingga sebagian orang datang kepada Rasulullah mengadu rumah mereka sudah rusak, kemudian mereka kebanjiran, kelaparan dan seterusnya. Ya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar hujan dialihkan, ya, ke sekeliling, ya, kota Madinah. Ya, berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah, jangan menimpa kota Madinah. Maka seketika itu awan-awan itu keluar, ya, dari kota Madinah, di sekeliling kota Madinah, lalu turunlah hujan di sana. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Ya, Rasulullah minta hujan langsung dikabulkan, dan Rasulullah minta agar hujan itu diturunkan di sekeliling kota Madinah, artinya di luar kota Madinah, lalu hujan itu pun turun di sekeliling kota Madinah. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kelima. Yang keenam, mukjizat Rasulullah yang keenam adalah seluruh yang beliau kabarkan itu terbukti terjadi. Banyak hadis-hadis misalnya yang memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua bahwa kelak kerajaan Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, dan juga harta simpanan Persia dan Romawi akan dimiliki oleh kaum muslimin. Dan itu kejadian diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun yang lalu. Dan itu terjadi di zaman kita sekarang. Maka ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh berita yang beliau sampaikan tentang hal-hal yang gaib itu terbukti terjadi. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang akan ada nabi-nabi yang baru setelah aku meninggal, kata Rasulullah. Maka benar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, setelah itu langsung ada 2 nabi yang muncul, ya, 2 nabi palsu. Nabi yang pertama, nabi palsu itu yang pertama yang bernama Musailamah al-Kadzab, dan yang kedua adalah Al-Aswad al-Ansi. Artinya segala yang dikabarkan, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua pasti akan terjadi. Dan ini pelajaran juga bagi kita semua, bahwasanya ya, kita mentaati perintah Rasul, ya, kemudian kita menjauhi larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semua juga selain kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
itu juga untuk kebaikan kita semua. Ya, agar kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kita mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan di akhirat nanti. Nah, dan ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah terbelahnya bulan menjadi dua bagian. Ya, bulan Allah mengatakan dalam Al-Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, telah dekat datangnya hari kiamat dan bulan terbelah menjadi dua bagian. Dan ini mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Kemudian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedelapan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengobati sakit mata. Ya, mengobati sakit mata Allah sembuhkan dalam seketika. Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah yang disebutkan oleh para ulama dalam sirah. Sebelum penaklukan benteng Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan. Ali disuruh untuk memegang bendera oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Ali menderita sakit mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Seketika itu mata Ali yang sakit itu menjadi sembuh seolah-olah tidak pernah sakit mata. Dan ini mukjizat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kesembilan, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akan ada yang selalu membela ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang menang di atas kebenaran. Pasti akan Allah jaga agama ini. Ya, Rasulullah mengatakan tadi, akan senantiasa ada kelompok orang di antara umatku yang menang di atas kebenaran. Tidaklah membahayakan mereka orang lain yang menyia-nyiakan mereka hingga datang ketetapan Allah, sementara mereka senantiasa berada dalam keadaan demikian. Artinya, ya, setiap zaman, setiap waktu pasti akan ada yang selalu membela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah air sedikit bisa menjadi banyak. Dan ini semua ya khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang ada orang yang mengaku ya bisa terbang, bisa apa, maka jangan dipercayai. Ya, bisa jadi orang-orang tersebut adalah bukan atas bisa jadi mereka itu adalah syaitan ataupun iblis, ya. Nah, barakallahu fikunna jami'an. Semoga dengan mengetahui mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan evaluasi insyaallah nanti kita akan cantumkan link soal. Ya, dan nanti silahkan dijawab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keimanan dan memajikan kita di atas iman dan memberikan kita kemudahan di dunia dan terlebih lagi di akhirat. Barakallahu fikunna jami'an. Dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.